dikatakan Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang akan berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu tidak terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Kau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Mari bersama kita deklarasikan Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung. Dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Shalom saudara. Puji Tuhan karena penyertaan Tuhan kita bisa masuk tahun 2021. Kita percaya bersama dengan Tuhan Yesus, tahun ini pasti lebih baik dari tahun 2020. Tahun yang baru, ada semangat melayani yang baru. Ada 3 prinsip yang harus kita miliki untuk memasuki tahun integritas ini. Yang pertama, memiliki pola pikir yang selaras dengan prinsip-prinsip kerajaan Allah. Prinsip-prinsip kerajaan Allah artinya mengikuti hal-hal yang Sang Raja tetapkan dan meneladani karakter Tuhan Yesus. Apa saja karakter yang menonjol dari Tuhan Yesus? Karakter Yesus yang paling menonjol adalah kasih. Kita dapat mengasihi orang lain dan diri sendiri karena Allah sudah lebih dulu mengasihi kita. Kasih manusia sangat terbatas dan kadang didasari oleh ada maunya. Tapi kasih Allah tidak terbatas dan tak bersyarat. Luar biasa kan? Roma 5 ayat yang ke-8 berkata, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Yuk terus belajar untuk memiliki karakter Yesus, yaitu kasih kepada semua orang. Ekspresi nyata dari kasih Kristus adalah mengampuni. Allah mau mengampuni kita, karena itu mari kita lepaskan pengampunan di awal tahun ini kepada siapa saja yang Roh Kudus ingatkan. Mengampuni bukan mengubah masa lalu, tetapi menjaga hati kita untuk tidak terikat dan terluka atas kejadian yang tidak menyenangkan. Ketika saudara mengampuni, hati kita dibebaskan dari perasaan negatif dan belenggu intimidasi. Karakter Kristus selanjutnya adalah memberi.
Yesus betul-betul melayani para murid. Yesus fokus memberi teladan, waktu, dan hidupnya kepada murid. Dan lihat, apa yang 12 murid itu lakukan dampaknya sampai sekarang masih terasa. Itulah kekuatan dari memberi hidup. Yang kedua, memiliki pola hidup untuk memenuhi panggilan Tuhan. Dalam Kolose 3 ayat yang ke-17 dan 23, Allah menciptakan manusia agar kita memuliakan Dia. Bagaimana caranya? Yang pertama, gunakan semua talenta dan potensi untuk kemuliaannya. Apapun talenta dan potensi kita, gunakanlah untuk memenuhi panggilan Tuhan. Yang kedua, gunakan semua fasilitas, materi, dan kemampuan untuk menyelesaikan amanat agung. Ayo, terlibat di dalam Pentakosta ketiga ini untuk menuntaskan amanat agung. Jangan berkata kita tidak bisa apa-apa, karena sesungguhnya Tuhan sudah berikan kita kemampuan untuk bekerja di ladangnya. Yang ketiga, memiliki gaya hidup, doa, pujian, dan penyembahan. Gaya hidup doa, pujian, dan penyembahan adalah DNA gereja kita. Dan ini adalah motor untuk kita bisa bergerak maju di dalam pelayanan. Pastikan memasuki tahun ini roh kita menyala-nyala di dalam Tuhan. Apakah saudara masih merindukan hadirat Tuhan? Hadirat Tuhan merupakan satu manifestasi kuasa Allah yang dapat dirasakan setiap anak-anaknya. Kita harus sesering mungkin masuk ke dalam hadirat Tuhan dan bertemu dengan Dia secara pribadi. Karena di dalam hadiratnya ada kelepasan, kekuatan, pemulihan, dan kesembuhan. Apakah saudara masih merindukan pengurapan dari Tuhan? Pengurapan adalah kemampuan ilahi yang memampukan kita untuk melayani Tuhan. Pribadi yang merindukan pengurapan Tuhan akan selalu dijauhkan dari kesombongan karena menyadari bahwa semuanya ini berasal dari Tuhan. Bukan karena pengetahuan dan pengalaman belaka. Yang terakhir, masihkah kita menyembah Tuhan dengan roh kita? Bila kita sering berdoa dalam bahasa roh, maka roh kita akan lebih peka. Sehingga kita akan lebih banyak mengetahui rahasia-rahasia sorgawi. 1 Korintus 14 ayat yang keempat berkata, orang yang berbahasa roh itu membangun dirinya sendiri. Memasuki tahun 2021, ayo jangan sampai roh kita kendor. Jadi, jika saya rangkum, ada 3 sikap yang perlu kita miliki di tahun ini. Hidup sesuai prinsip-prinsip kerajaan Allah, jalani hidup yang sesuai dengan kehendak Tuhan, dan giat berdoa, memuji, dan menyembah Tuhan. Saya percaya kita bersama-sama melangkah masuk ke tahun integritas dengan penuh semangat. Haleluya! Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara terkasih di dalam nama Yesus. Shalom. Pagi hari ini kita mau siapkan hati kita. Kita mau menaikkan pujian yang terbaik bagi Tuhan. Biarlah ada damai sejahtera melingkupi tempat ini. Amin. Kita boleh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Mari sama-sama kita siapkan hati kita. Kita berikan yang terbaik bagi Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami datang pagi hari ini Bapa, membawa yang terbaik hanya untuk kemuliaan-Mu Yesus. Mari bersama-sama kita nyatakan pujian. Kala ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Cari ketenangan, hanya ku
seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekal. Hanya bersama Yesus, bersama Dia hatiku damai. Walau hidup penuh dengan tantangan, hidup penuh tantangan, tak satu pun yang dapat menghibur Dia. Tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidup. Mari sama-sama angkat kedua tanganmu. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekal. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan, tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidup. Sekali lagi katakan, bersama Dia. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekal. Bersama Dia, bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan, tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat. Hanya Yesus, hanya Yesus jawaban hidupku. Hanya Yesus, hanya Yesus jawaban hidup. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus jawaban hidupku. Haleluya, haleluya. Baiklah Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini kita bersukacita bagi Tuhan. Kita bersorak-sorai karena Roh Allah ada di sini. Mari sama-sama kita nyatakan, biar Roh-Mu yang hidup dalamku memulihkan seluruh jiwaku. Sebab Roh-Mu yang selalu ku perlu
jiwaku. Roh Kudus Kaulah penghiburku, berjalan bersamamu, maka kuatlah jiwaku. Roh Kudus Kaulah penghiburku, berjalan bersamamu, maka kuatlah jiwaku. Berjalan bersamamu, maka kuatlah jiwaku selalu. Berikan sorak-sorai yang terbaik bagi Tuhan. Meskipun takut mengerti apa yang ku alami, namun ku yakin Tuhan punya rancangan terbaik. Pertolonganku datang darimu, Yesus yang ku percaya. Yang tak mungkin bagiku, semua mungkin bagimu. Hanya Engkaulah jawaban hidupku. Yang tak pernah ku lihat dan tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Ini yang kami rasakan di dalam hidup kami ya Tuhan. Meskipun aku mengerti apa yang ku alami, ya Tuhan, namun ku yakin Tuhan punya rancangan terbaik. Pertolonganku datang darimu, Yesus yang ku percaya. Yang tak mungkin bagiku, sama mungkin bagimu. Amin Tuhan. Hanya Engkaulah jawaban hidupku. Yang tak pernah ku lihat dan tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Kami yakin tiada yang tak mungkin bagimu ya Tuhan. Kami percaya pagi hari ini kami pasti dilawat oleh Tuhan. Kami dipulihkan, bahkan ditolong oleh Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Sama-sama kita nyatakan.
Hanya Engkau jawaban bagi hidup kami. Hidupku yang tak pernah kulihat, yang tak pernah kupikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Sekali lagi nyatakan yang tak mungkin bagiku, tak mungkin bagiku, semua mungkin bagiku. Hanya Engkaulah jawaban hidupku yang tak pernah kulihat, yang tak pernah kulihat, dan tak pernah kupikirkan. Itu yang Kau sediakan, sediakan bagiku. Itu yang Kau sediakan bagiku. Mari seluruh jemaat GBRA, mari sama-sama katakan, itu yang Kau sediakan bagiku. Berikan tepuk tangan yang meriah dulu. Mari sembah Dia. Haleluya. Kau yang selalu menyediakan, Kaulah jawaban hidup kami. Mari seluruh GBRA sembah Dia, ikut menyembah Tuhan. Oh, Dia Kaulah jawaban hidup kami. Terima kasih Tuhan. Yang tak pernah kulihat dan tak pernah kupikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Sekali lagi katakan, itu yang Kau sediakan, itu yang Kau sediakan bagi. Sekali lagi katakan bersama-sama, itu yang Kau sediakan Tuhan, itu yang Kau sediakan bagiku. Haleluya. Berikan tepuk tangan yang bersyukur kepada Tuhan. Haleluya. Bapa di surga, kami bersyukur di tahun yang baru ini kami masih bisa beribadah meskipun dalam ibadah online, tetapi kami percaya rancangan Tuhan adalah rancangan yang terbaik bagi setiap kami. Kami mau nyatakan bahwa Yesus Tuhan adalah satu-satunya jawaban dalam hidup kami. Inilah setiap pujian yang kami naikkan ya Tuhan. Biarlah pujian dan penyembahan yang kami naikkan menjadi dupa yang harum dan berkenan di hadapan-Mu. Sebentar kami akan mendengar kebenaran firman-Mu. Marilah berbicara melalui hamba-Mu. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan. Urapi juga setiap orang yang akan mendengarkan. Biarlah mereka yang mendengarkan firman ini bisa menjadi berkat bagi setiap mereka, jatuh dalam tanah yang subur sehingga bisa berakar, bertumbuh dan berbuat lebah menjadi berkat bagi banyak orang. Kami siapkan hati kami untuk menjadi pelaku firman Tuhan yang siap mendengarkan dan menjadi pelaku firman Tuhan. Mari sama-sama katakan amin. Berikan tepuk tangan yang meriah dulu untuk Tuhan kita.
Haleluya. Ya, shalom bagi kita semua, khususnya untuk Jemaat GBR Rahmani. Pertama-tama saya mengucapkan selamat memasuki tahun yang baru, tahun 2021. Kiranya kita menyambut tahun ini dalam keadaan sukacita, dalam keadaan damai sejahtera. Kita percaya Tuhan selalu menyertai kita, meskipun tahun 2020 penuh dengan badai, ya, penuh dengan berbagai masalah. Tetapi kita percaya di tahun ini dimulai dengan tahun yang baik tentunya. Ya, saya berdoa buat kita semua biar walaupun meskipun corona masih belum reda, tapi kita percaya di tahun ini kita sungguh-sungguh beriman kepada Tuhan. Tentunya corona akan segera dilenyapkan. Amin. Ya, hari ini masuki tahun yang baru, tentu saya mau menyampaikan sebuah firman Tuhan yang akan memberkati kita semua dengan judul reset. Ya, reset ya. Reset adalah set ulang, ya, set ulang. Nah, kalau kita mendengar kata reset, tentu kita akan tahu kata reset ini dari programming komputer gitu ya. Programming komputer. Dan beberapa waktu lalu sebelum kita memasuki tahun baru bulan Desember, saya punya handphone Samsung ya. Saya dapati handphone saya agak nge-lag, panas dan juga mudah panas dan nge-lag gitu. Dan karena kita mau memasuki tahun baru, ya kan. Biasanya kalau kita masuk tahun baru itu kita senang dengan sesuatu yang baru, ya, baju baru, ya, celana dalam sampai yang baru gitu ya, handphone baru, terus apa ya, mobil baru, rumah baru, semuanya senang yang baru-baru ya, asal jangan pasangan hidup yang baru kalau sudah menikah ya. Kalau sudah disatukan Tuhan tidak bisa dipisahkan oleh manusia ya. Nah, tentunya kita senang sesuatu yang baru, dan saya berpikir sejenak sepertinya handphone ini sudah saatnya diganti gitu. Tetapi setelah saya pikir-pikir, saya coba lihat kayaknya masih bisa gitu. Akhirnya saya coba format ulang dan saya reset handphone saya ini, dan akhirnya setelah di reset dan di format ulang, saya dapati handphone ini seperti dalam keadaan baru. Dia tidak nge-lag lagi. Ternyata dia kelebihan muatan gitu ya. Karena fotonya ada ribuan, akhirnya foto-foto saya pindahin ke komputer, dan akhirnya saya reset, saya format ulang, dan itu seperti handphone baru. Dan ini menjadi sebuah inspirasi buat kita semua terkait kita memasuki dalam tahun yang baru ini. Dan reset adalah satu hal yang sangat baik untuk kita, apalagi dalam kehidupan kita. Nah, di sini saya mau mengaitkan tentang apa yang saya dapatkan dengan firman Tuhan, supaya kita bisa mereset kehidupan kita. Kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik. Jika kita menjadi seorang anak, jadi anak yang lebih baik. Menjadi seorang ayah, menjadi ayah yang lebih baik. Ibu menjadi ibu yang lebih baik. Pekerjaan apapun yang sedang kita kerja, kita akan melakukan pekerjaan itu menjadi lebih baik. Kalau kita punya usaha, juga usaha itu menjadi lebih baik. Dan kita harus mereset di tahun ini supaya kita menjadi lebih baik gitu ya. Untuk itu ada 5 area yang mau saya sampaikan di sini. Tentunya yang pertama, dimasuki tahun 2021, apa yang perlu kita riset di tahun ini? Yang pertama, kita harus meriset spiritual kita. Tentu karena kita adalah orang percaya, kita sudah ditebus oleh Tuhan kita. Dan kemarin kita merayakan Natal, menyambut kelahiran kita, memperingati hari kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus. Tentu spiritual adalah hal utama yang perlu menjadi poin penting dalam hidup kita. Makanya kita perlu meriset spiritual kita. Dan ditambah lagi dalam keadaan 2020 kemarin ya, penuh dengan pergejolakan, penuh dengan ups and down ya, dari segi manapun, dari segi keuangan, kesehatan, tentu spiritual juga mulai digoncangkan karena kita tahu ibadah sekarang di tahun 2020 kemarin ibadah harus ibadah online. Kita tidak bisa mengadakan ibadah secara offline ya. Dan mungkin banyak jemaat yang bertanya kapan Rahmani buka ya. Saya mau kasih tahu bocoran bahwa Februari nanti kita akan mengadakan offline, tapi tentunya dengan protokol kesehatan yang ketat dan aturan-aturan yang berlaku. Dan kita batasi dalam kapasitasnya kita batasi tentunya ya. Nah, dalam riset spiritual ini kita harus tahu, kita harus sadar bahwa tahun kemarin itu kita penuh dengan masalah. Ya, tentu spiritual kita juga terganggu karena kita tidak bisa bersekutu dengan sesama kita karena kita harus menjaga jarak, kita harus tidak bisa berkumpul di keramaian. Tentu beda rasanya kita beribadah secara online dan juga beribadah bertatap muka gitu ya. Nah, tentu kita harus sadar spiritual kita harus kita riset, kita evaluasi kembali.
Apakah kita tahun-tahun kemarin semakin jauh dari Tuhan atau semakin dekat dengan Tuhan? Apakah tahun-tahun kemarin kita semakin melakukan hal-hal yang tidak Tuhan senangi, apa kita melakukan hal-hal yang Tuhan senangi? Nah, makanya kita perlu riset supaya spiritual kita bisa kembali lagi, kembali sehat, sehingga roh kita disegarkan kembali dan memasuki tahun 2021 ini. Apapun yang sedang kita alami dan kita jalani, kita akan menjalaninya dengan penuh sukacita dan damai sejahtera. Ya, makanya dalam Mazmur 42 ayat yang kelima dikatakan, ya, ayat yang sangat baik untuk kita semua. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, katanya. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Saya yakin sehebat apapun kita dalam melewati masalah kehidupan ini, ya, sepintar apapun dan secerdas apapun, dan pasti ujung-ujungnya kita akan mencari Sang Pencipta yang menciptakan kita. Betul nggak? Walaupun ada orang mengaku dia ateis, dia tidak percaya Tuhan, saya yakin sekalipun dia tidak percaya Tuhan, tapi ada satu titik di mana ketika dia tidak mampu, ketika dia kuat, pasti dia akan minta tolong dengan Sang Pencipta kehidupan itu. Pasti. Apalagi di akhir mendekati di akhir kematiannya gitu. Saya juga bertanya-tanya, kira-kira orang ateis ketika naik pesawat yang mau jatuh, siapa yang dia mintain tolong gitu ya? Kalau kita kan jelas, kita minta sama Tuhan ya, Tuhan Yesus, dan pasti kita akan menyebut Tuhan Yesus. Betul nggak? Nah, makanya perlu kita sadari, tahun kemarin sama tahun sekarang, bagaimanakah kita menempatkan Tuhan dalam hidup kita? Apakah Tuhan sudah menjadi prioritas dalam hidup kita? Apakah belum? Kalau di tempat ini saya yakin kita semua sudah menjadikan Tuhan sebagai prioritas dalam hidup kita. Apalagi jemaat GB Rahmani, ya, pasti sudah menempatkan Tuhan sebagai prioritas dalam hidup kita. Tetapi saya mau mengingatkan kembali, mengevaluasi lagi, apakah kita sudah menempatkan Tuhan dalam hidup kita? Karena kalau kita sudah tempatkan Tuhan dalam hidup kita, tindak tanduk kita, respon kita dalam melewati kehidupan akan berbeda, ya. Dan ayat yang tadi mengatakan bahwa berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Ya, jadi yang pertama saya meminta kita semua, apakah kita sudah meriset spiritual kita, ya, kita evaluasi lagi, ya. Saya berdoa buat kita semua, mari kita riset lagi, kita flashback lagi ke belakang, bagaimana sebelumnya kita, dan memasuki tahun yang baru ini, ya. Saya mau kita semua mendapati kita dekat lagi, lebih intim lagi dengan Tuhan, sehingga respon dalam kehidupan ini bisa menjadi baik, dan respon yang kita lakukan juga mencerminkan kemuliaan Tuhan. Amin. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, apa yang perlu kita riset? Saya mengajak seluruhnya supaya kita meriset mindset kita. Tahu mindset? Ya, mindset itu pola pikir. Ya. Mindset itu terbentuk dari kebiasaan. Dan ada dua hal yang mempengaruhi mindset setiap manusia. Yang pertama adalah informasi, dan yang kedua adalah pengalaman. Ketika kita mendapatkan sebuah informasi, itu adalah yang menjadi mindset kita. Anak kami masih kecil ya, Beatrix sama Nathan ya. Yang pertama Beatrix Angela Siregar. Anak ini mengikuti, karena masih kecil, mengikuti apa yang biasa kita lakukan gitu. Karena kalau anak masih di bawah 5 tahun itu tingkat kemampuan mengingat itu sangat kuat. Jadi apa yang dilakukan oleh kedua orang tuanya, itulah yang akan dicontoh sama anak itu. Makanya nggak heran kalau ada anak kecil yang sukanya marah-marah gitu, terus sudah sukanya mukul-mukul gitu ya. Nah itu berarti mungkin ya bapak ibunya suka mukul-mukul gitu ya. Ya, tapi anak saya juga suka mukul ya, walaupun kita nggak suka pukul-pukulan gitu ya. Karena pengaruh dari TV gitu. Ya, anak yang kedua sukanya kalau nangis mukul, nonjok gitu. Saya juga ditonjok sampai sakit banget gitu ya. Saya pikir-pikir kita berdua tidak suka berantem, tidak pernah ada KDRT gitu ya. Kok dia suka mukul? Ternyata anak saya yang kedua ini suka nonton TV, film kartun kayak Marvel gitu ya, kan itu pukul-pukulan gitu sama monster gitu. Nah ketika dia lagi makan dia nonton itu, nah itulah yang terekam sama anak itu. Nah begitu juga dengan kita orang dewasa, informasi yang kita terima itulah yang akan menjadi mindset kita. Kalau kita sering beribadah kepada Tuhan, kita sering bersekutu dengan orang-orang yang seiman gitu ya, di dalam sebuah komunitas gereja,
Kan kita akan sering mendengarkan informasi, betul nggak? Kalau informasinya baik, tentunya apa yang kita lakukan juga jadi baik. Gitu. Kalau informasi yang kita dapat buruk, tentu yang keluar juga jadi buruk. Nah, jadi yang pertama informasi. Dan sekarang saya bertanya kepada saudara sekalian, apakah yang saudara dapat selama 2020 tahun kemarin, informasi yang selalu baik atau informasi yang selalu buruk? Gitu ya. Saya berdoa supaya kita bisa lebih bijak lagi mendapatkan informasi-informasi yang kita dapat. Dapatilah informasi yang baik dalam hidup kita, dan juga bukan sekedar hoax gitu ya. Jadi benar-benar informasi yang membangun sehingga kita punya mindset yang baik. Dan yang kedua tentang mindset adalah pengalaman. Ya, pengalaman. Ketika kita mendapati sebuah pengalaman yang tidak baik, ya, kita mengalami kesakitan, kita mengalami kebangkrutan, kita mengalami kegagalan. Dari pengalaman itu juga bisa membentuk sebuah mindset. Makanya saya berdoa juga buat kita semua. Kalau kita punya informasi yang baik, yaitu adalah kebenaran firman Tuhan, ya enggak? Karena firman Tuhan timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Dan kita tahu bahwa firman Tuhan isinya adalah janji-janji Tuhan, ajaran-ajaran Tuhan yang positif dan baik buat kita semua. Dan ketika kita mengalami pengalaman yang buruk, kita harusnya bisa memakai informasi yang baik untuk meresponi pengalaman kita yang buruk. Nah, sehingga ketika kita mendapati pengalaman yang buruk bukan menjadi mindset yang buruk buat kita, tetapi karena kita punya informasi yang baik, ketika kita mengalami pengalaman yang buruk, informasi yang baik kita pakai dalam pengalaman yang buruk akan menjadi pelajaran yang berharga buat kita semua. Makanya saya berdoa buat kita semua, jangan sampai ketika kita mengalami hal-hal yang buruk di tahun 2020 nanti, itu bakal mempengaruhi mindset kita. Kita harus percaya bahwa firman Tuhan janji Tuhan adalah ya dan amin, akan digenapi dalam hidup kita, ya. Kita harus pakai landasan firman Tuhan apapun yang kita alami, ya. Mindset yang terbentuk harus adalah mindsetnya Tuhan, mindset Kristus, ya. Makanya Roma 12 ayat yang kedua dikatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Ya. Kalau tahun 2020 kemarin kita punya mindset yang buruk, memasuki tahun 2021, marilah kita mengevaluasi diri, kita meriset mindset kita yang lalu. Ya, biarlah pengalaman buruk yang kita alami di tahun lalu menjadi pelajaran buat kita semua, sehingga kita memasuki tahun 2021, kita tidak melakukan kesalahan yang sama di tahun 2020. Amin saudara. Untuk itu saya minta kepada kita semua, seperti apa yang tulis dalam Roma 12 ayat yang kedua, kita harus berubah oleh pembaharuan budimu. Ya, kita jangan serupa dengan dunia ini. Ya enggak? Ya, saya juga agak sedih ya, karena dengan berjalannya waktu, generasi demi generasi, gereja mulai mengikuti menjadi serupa dengan dunia. Gereja mulai melakukan hal-hal yang serupa dengan dunia. Kalau kita tahu gereja seharusnya bukan tujuannya untuk ajang di mana kita mencari keuntungan, tetapi gereja adalah kita saling membangun dan membantu. Bahkan kita harus berkorban untuk orang-orang di sekitar kita, ya. Makanya saya mengajak biar tahun 2021 ini kita semakin merenung, kita berdoa sama Tuhan, ya, kita mencoba membentuk mindset yang baru, ya, mindset sesuai dengan selaras dengan kemauannya Tuhan, sehingga apa yang kita lakukan semuanya berkenan di hadapan Tuhan, ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, kita harus mereset health, ya. Riset kesehatan, ya. Selama Covid kemarin tentu kita tahu ada perubahan yang begitu luar biasa tentang kesehatan, ya. Tahun 2020 kita semua menjadi orang yang benar-benar sehat, ya. Maksudnya sehat tuh gini, kita apa-apa sekarang cuci tangan, apa-apa pakai sanitizer, ya. Anak saya Beatrix pakai sanitizer sehari bisa habis setengah itu, ya. Kupikir buat itu kebersihan, ternyata dipakai buat mainan gitu, ya. Ya. Bagaimana dengan kita semua? Sekarang kita apa-apa kemana-mana pakai masker, ya enggak sih? Meskipun COVID-19 mendatangkan dampak yang negatif dari berbagai aspek kehidupan, tetapi ada dampak positifnya buat kita semua. Kita mulai menjaga kesehatan, betul enggak? Ya, makanya di tahun 2021 ini jangan lengah, ya. Kita harus tetap jaga kesehatan, karena Roma
12 ayat yang pertama ya, dikatakan seperti ini. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasehatkan kamu supaya kamu apa? Mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Ya, walaupun saya tahu bahwa dikatakan mempersembahkan tubuh di sini, di firman Tuhan ini bukan sekedar tubuh fisik biasa saja, tetapi seluruh hidup kita. Ya, tetapi salah satu dari bagian seluruh hidup kita adalah kesehatan kita, betul nggak? Ya nggak? Ya, makanya kita perlu meriset kesehatan kita. Ya, sekarang kita bisa mudah memeriksa diri kita, ya, keadaan kesehatan kita. Kita bisa ke klinik atau ke rumah sakit kalau mau rutin selama 6 bulan medical check up. Kita bisa memeriksa kesehatan kita. Ya, makanya penting buat kita meriset ya, kesehatan kita. Kita memfollow up kesehatan kita. Ya, tentunya kalau kita bisa tahu keadaan kita hari ini dari pemeriksaan, ya enggak? Kita lebih baik mencegah daripada mengobati, betul kan? Ya, makanya penting buat kita semua, kita perhatikan keadaan kita hari-hari ini, bagaimana kesehatan kita, ya. Dan saya berdoa khususnya untuk Jemaat GBI Rahmani lebih lagi mengikuti protokol kesehatan, jangan lengah, walaupun kita kalau pergi keluar sekarang seperti kayak udah nggak kayak COVID lagi ya. Jadi ke pasar atau ke mall itu semua orang udah kayak nggak COVID, tapi semua tetap pakai masker gitu ya. Tetapi tidak sedikit juga yang masih terkena COVID gitu ya. Meskipun kita tahu COVID ini sebenarnya bisa sembuh sendiri, tetapi kalau disertai dengan keadaan penyakit bawaan itu bisa menjadi parah gitu ya. Jadi itu yang paling mengerikan. Belum lagi ada orang-orang yang sehat tapi sebenarnya dia bisa menjadi carrier ya, OTG, orang tanpa gejala gitu. Nah, makanya kita harus di tahun 2021 ini jangan longgar, jangan lengah, tetap kita perhatikan kesehatan kita sehingga kita bisa melewati tahun ini juga berakhir dengan sangat baik ya. Amin saudara. Yang keempat, apa yang perlu kita riset? Yang keempat adalah kita harus meriset financial plan. Ya, kenapa saya bilang financial plan? Kita tahu memang uang bukan segalanya, uang juga tidak dibawa mati, dan bukan uang sebagai tolak ukur atau sebagai indikator kita diberkati Tuhan, ya. Tetapi kita perlu mengatur keuangan setiap kita, betul nggak? Financial plan, ya. Dan juga finansial itu bukan berbicara tentang seberapa pendapatan yang kita punya. Finansial adalah berbicara seberapa kita bisa mengelola apa yang kita punya. Ya, saya ulangi sekali lagi. Finansial bukan berbicara bagaimana kita bisa mendapatkan pemasukan yang lebih besar, tetapi bagaimana kita bisa mengelola apa yang kita punya. Ya, bukankah Tuhan mengajarkan kita untuk mencukupkan diri, ya kan? Ya, makanya kita harus bisa meriset financial plan kita. Kalau tahun 2020 saya nggak tahu saudara, mungkin tahun 2020 gagal mengelola keuangan sehingga jatuh, kita terikat dalam hutang gitu ya. Saya berdoa tahun 2021 hutang itu segera dilunaskan, tentunya dengan cara mengelola keuangan dengan baik ya. Dan juga ada juga mungkin tahun 2020 karena kita tahu tahun 2020 kemarin dalam keadaan ekonomi yang begitu susah, begitu berat ya, dan juga banyak oknum-oknum yang mulai mau mengadakan penipuan-penipuan ya, apalagi penipuan melalui SMS, selamat Anda mendapatkan mobil, mendapatkan ratusan juta, betul nggak? Ya, terus tiba-tiba kita happy, tanpa kita berpikir ternyata itu adalah penipuan ya. Dan kalau kita tidak bijak dan kita punya rasa pengen cepat kaya gitu ya, karena pikir saya bisa jadi orang kaya melalui SMS ini gitu ya, dan tiba-tiba disuruh transfer, hilang duitnya gitu ya. Ada begitu banyak cara orang-orang bisa menipu ya, tapi kita sebagai anak Tuhan, kita harus jadi anak-anak terang yang cerdas ya, karena Tuhan kita adalah Tuhan yang besar gitu ya. Nah, finansial ini penting gitu ya. Dan juga banyak orang-orang mungkin di tahun 2020 dalam keadaan yang resesi seperti tahun kemarin, dalam keadaan sulit ya, pengen cepat kaya, dia mulai masuk, mungkin ada ikut judi ya, judi online gitu ya, dan akhirnya bukannya jadi kaya malah ambrol gitu ya. Makanya di firman Tuhan juga dikatakan 1 Timotius 6 ayat yang ke-9 ya, tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan.
yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Saya yakin tidak ada satu orang pun di muka bumi ini yang tidak ingin kaya. Betul nggak? Pasti semua ingin kaya. Ya, tapi firman Tuhan mengingatkan kepada setiap kita, mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan. Artinya apa? Setiap manusia di muka bumi ini punya potensi untuk jatuh dalam pencobaan dan dalam jerat dan dalam berbagai nafsu-nafsu yang hampa. Nah, kita sebagai anak Tuhan, ya, kaya tidak salah, ya, menjadi orang kaya tidak salah, tetapi jadilah kalau kita mau mencapai kekayaan yang tepat dengan cara yang benar, kerja keras, ya, kerja keras yang benar, gitu, bukan dengan cara menipu, ya, tapi dengan cara yang benar. Ya. Tetapi ingat, firman Tuhan katakan, orang yang ingin kaya biasanya terjatuh dalam pencobaan, dalam jerat, dan dalam berbagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan. Ya. Untuk itu saya ingatkan buat kita semua, ya, fokus kita bukan hanya sekedar mencari kekayaan. Walaupun kita tahu kita bisa aja Tuhan berkati kita menjadi orang kaya, bisa. Tetapi kalau mental kita karena tujuannya ke situ, ya, kalau kita mau cari Tuhan karena kita mau jadi orang kaya, kita cari Tuhan karena kita supaya kaya, itu salah. Ya. Kita cari Tuhan, kita mau cari yang sifatnya kekal, yaitu adalah keselamatan. Kalau kita cari Tuhan, artinya kita mau cari yang lebih dari kekayaan harta di muka bumi ini. Ya. Tetapi kalau kita mau punya harta yang cukup banyak, ya kita kerja keras. Ya. Nggak ada orang kaya mendadak. Gitu. Semua pengusaha-pengusaha sukses, ya, semua orang-orang motivator, orang-orang yang sukses yang menjadi orang kaya itu, ya, semua kerja keras. Gitu. Ya, nggak ada yang salah dengan itu. Ya, tapi ingat, ketika kita mau punya rasa hasrat yang terlalu berlebih, ambisi, dan akhirnya kita mengesampingkan Tuhan, mengesampingkan keluarga, kita akan jatuh dalam berbagai pencobaan, jerat, dan akan menenggelamkan kita. Ya, saya berdoa buat kita semua, biarlah Tuhan membantu kita meriset financial plan kita, ya, sehingga apa yang kita punya kita cukupkan. Dan ketika kita melewati tahun 2021, kita bisa dalam keadaan baik, tidak dalam terlilit hutang, tidak dalam kesulitan, sehingga melalui keberhasilan kita mengelola keuangan, itu akan menjadi dupa yang harum dan berkenan di hadapan Tuhan. Ya enggak? Ketika kita sukses dalam finansial, itu juga akan menjadi kemuliaan untuk Tuhan kita. Ya. Amin, saudara? Ya. Itu yang keempat. Dan yang terakhir, apa yang perlu kita riset? Nah, ini penting. Ini sangat penting. Yang terakhir adalah kita harus meriset apa? Relationship kita. Apa? Relationship, hubungan. 1 Korintus 15 ayat yang ke-33 dikatakan, janganlah kamu sesat. Ya enggak? Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebaikan yang baik. Ada hamba Tuhan mengatakan, show me your friend, I will show your future. Yang artinya adalah, perkenalkan teman-temanmu, saya akan bisa memperkenalkan masa depanmu. Ya, tunjukkan teman-temanmu, saya bisa menunjukkan masa depanmu. Dalam keadaan pandemi kemarin, ya, tentu semua menjadi jelas gitu, mana yang teman, mana yang bukan, betul nggak? Tahun 2020 juga tahun yang sangat baik dalam pelayanan, dalam perusahaan, dalam keluarga. Ya, kita bisa melihat mana yang benar-benar teman, mana yang bukan, mana yang benar-benar saudara, mana yang bukan, gitu ya. Biarlah kita dalam tahun 2021 ini kita bisa lebih bijak lagi, kita bisa mendapati teman-teman yang tepat, sehingga kita bisa bersinergi dengan baik, dengan teman-teman yang baik. Dan tentunya teman yang baik datang bukan karena kebetulan, ya. Ada namanya the law of attraction, ada hukum tarik menarik. Jika kita pengen punya teman yang baik, kita juga harus baik, betul nggak? Jika kita punya teman yang peduli, kita juga harus peduli. Ya, nggak mungkin orang yang baik dipertemukan dengan orang yang tidak baik, walaupun sempat dipertemukan dengan orang yang tidak baik. Tetapi pada akhirnya, orang yang baik pasti akan ditemukan dengan orang yang baik. Orang yang sukanya nyinyir, pasti ditemukan dengan orang yang suka nyinyir. Orang yang sukanya gosip, dipertemukan dengan orang yang suka gosip. Orang yang sukanya nipu dipertemukan juga dengan orang yang sukanya nipu, gitu ya. Jadi biarlah kita masuki tahun 2021 ini, kita riset relationship kita lihat orang-orang di sekitar kita,
Artinya apakah kita dalam pergaulan yang baik atau pergaulan yang buruk? Ya, saya berdoa seluruh jemaat GBR Rahmani semakin bijak lagi, semakin berhikmat lagi, dan ingat dalam firman Tuhan tadi, jangan kita sesat. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Ya, kalau kita sudah punya kebiasaan yang baik, jangan sampai kita punya pergaulan yang buruk. Tapi carilah teman-teman, apalagi teman-teman yang seiman harus memiliki kebiasaan yang baik, sehingga kita juga memiliki kebiasaan yang baik. Ya, jadi kesimpulannya ada 5 tadi apa? Yang pertama, kita harus meriset spiritual kita. Ya, bagaimana kedekatan saudara dengan Tuhan? Apakah saudara mulai malah meninggalkan Tuhan? Percayalah, sekalipun engkau meninggalkan Tuhan, Tuhan akan selalu beserta kita. Dia akan selalu mencoba supaya kita bisa kembali kepadanya. Ya, jadi jika ada kesempatan untuk bertobat, jangan sia-siakan itu. Ya, saya berdoa jangan menunda pertobatan saudara. Ya, ada yang bilang saya nanti ajalah bertobatnya kalau udah mau mati. Ya, Tuhan tahu pikiran kita. Tuhan tahu pikiran kita. Kalau kita pikir seperti itu, kita bertobat setelah mati, jangan sampai keselamatan, pengampunan itu tidak dikasih Tuhan. Ya, makanya kalau sekarang ada waktu untuk bertobat, bertobatlah. Ya. Yang kedua, mindset, reset mindset. Ya, bagaimana pola pikir saudara di tahun 2020, memasuki tahun 2021, marilah kita memiliki mindset yang serupa dengan Tuhan, sehingga apa yang kita lakukan, respon yang keluar dalam tindakan kita adalah sesuai dengan kehendaknya Tuhan. Yang ketiga, reset health. Ya, tetap evaluasi kesehatan saudara. Ya, walaupun kita masih dalam keadaan pandemi, ya, jangan lengah, jangan longgar, tetap ikuti protokol kesehatan. Dan yang keempat, reset financial plan. Ya, bagaimana keuangan saudara, biarlah kita bisa mengatur keuangan dengan baik, sehingga melalui pengelolaan keuangan baik, tentunya hasilnya baik. Dan kalau hasilnya baik, kita bisa menjadi orang yang tidak menyusahkan orang, bahkan kita bisa membantu orang, sehingga nama Tuhan akan dipermuliakan melalui kehidupan kita. Yang terakhir, reset relationship kita. Bagaimana saudara bergaul dan berteman dengan dengan teman-teman sekitar, biarlah kita diberikan hikmat dan kebijaksanaan oleh Tuhan, sehingga kita bisa memilah dan kita bisa dipertemukan dengan teman yang tepat, dan kita bisa bersinergi dan memiliki kehidupan yang baik dan mempermuliakan nama Tuhan. Haleluya. Biarlah firman yang berkati kita semua. Saya tutup dalam 2 Korintus 5, ya, dalam ayat yang 17 dikatakan, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Tinggalkan semua masa lalu yang buruk-buruk di 2020, ambil yang positifnya, kita kembangkan di 2021, dan kita riset sesuai area yang tadi sudah saya sebutkan, ya, sehingga saya percaya 2021 kita mulai dengan sesuatu yang baik, dan kita bisa menyelesaikannya dan untuk menyenangkan hati Tuhan. Ya, amin. Dan sebentar kita akan melanjutkan dalam perjamuan kudus. Kiranya saudara sekalian menyiapkan roti sebagai roti perjamuan, sebagai pengganti roti perjamuan, dan bisa dengan minuman berwarna sebagai pengganti anggur perjamuan. Ya, sebelum kita masuki perjamuan, mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, kami bersyukur di tahun 2021 yang sangat indah ini. Kami bisa memulai ibadah ini meskipun masih ibadah online, tetapi tidak mengurangi hadirat Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Dan sebentar kami akan melanjutkan dalam perjamuan kudus ini, ya Tuhan. Kami bersyukur boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami mau meriset hidup kami di tahun ini, sehingga kami bisa memulai tahun ini dengan baik, Tuhan. Ajar kami Bapak, tuntun kami, khususnya untuk seluruh jemaat GBR Rahmani, supaya kami bisa semakin dekat dan intim dengan Engkau, ya Tuhan. Dan sebentar kami akan melanjutkan perjamuan kudus, suci dan kuduskan setiap kami. Dan biarlah kami dilayakkan oleh Engkau Tuhan, mengingat akan kebaikan-Mu, rela mati di atas kayu salib, berkorban untuk kita semua, supaya kami yang binasa tidak menjadi binasa, bahkan memperoleh hidup yang kekal. Terima kasih ya Tuhan, kami sambut perjamuan kudus ini hanya di dalam satu nama yang berkuasa, di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Yang siap melanjutkan dalam perjamuan kudus, mari sama-sama katakan, amin. Hidup
di dalam-Mu. Tiada pernah ragukan bukti kasih dan karya salib-Mu. Kau telah mati gantikan hidupku. Aku selalu bersyukur. Kasih-Mu memulihkan hidupku. Kuasa-Mu membangkitkan rohku. Darah-Mu telah tercurah bagiku. Pengorbanan-Mu sempurna. Kuasa-Mu membangkitkan rohku. Darah-Mu telah tercurah bagiku. Pengorbanan-Mu sempurna. Pengorbanan-Mu sempurna. Pengorbanan-Mu sempurna. Mari saudara yang sudah menyiapkan roti dan anggur, kita angkat roti di tangan kanan tinggi-tinggi dan dengarkanlah firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada waktu malam ia diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Apakah saudara percaya bahwa roti yang kita pegang adalah tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita angkat cawan anggur di tangan kanan kita tinggi-tinggi dan dengarkanlah firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan dengan darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Apakah saudara-saudara percaya bahwa anggur ini adalah darah Kristus? Amin. Mari kita minum di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita mengucap syukur. Mari kita mengucap syukur kepada Tuhan atas kebaikan. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan. Angkat suara sembah Dia. Terima kasih Yesus Tuhan. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Haleluya. Terima kasih.
Puji syukur hanya bagi Tuhan kami. Kami bersyukur ya Tuhan, inilah ibadah kami, ibadah yang menyenangkan hati-Mu. Kami percaya apa yang sudah kami berikan semuanya akan menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih untuk perjamuan kudus ini mengingatkan akan kebaikan-Mu ya Tuhan. Ajar kami supaya kami tidak melakukan kesalahan-kesalahan yang sama seperti di tahun 2020. Biar di tahun 2021 ini kami semakin dekat lagi dengan Engkau ya Tuhan. Kami semakin mengasihi Engkau, sehingga hidup kami mencerminkan kemuliaan Tuhan. Hamba-Mu berdoa untuk seluruh jemaat GBR Rahmani yang sedang menyaksikan ibadah online ini. Biar Tuhan memberikan kekuatan bagi setiap mereka. Yang sakit boleh Tuhan sembuhkan. Yang berbeban berat Tuhan akan angkat. Yang sedang mengalami masalah hidup, Tuhan akan memberi jawaban yang terbaik seturut dengan kehendaknya Tuhan. Kami percaya waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik bagi setiap kami. Dan hamba-Mu juga berdoa untuk bangsa kami, bangsa Indonesia ya Tuhan. Kami tahu pandemi belum selesai, tetapi kami percaya tahun 2021 Tuhan akan menghapuskan seluruh COVID-19. Berdoa juga untuk vaksin yang sudah dipersiapkan Tuhan. Biarlah vaksin ini bisa segera diedarkan dan sehingga bangsa kami bahkan seluruh dunia bisa terlepas dari COVID-19. Berdoa juga untuk kota kami, kota Karawang ya Tuhan. Biarlah Tuhan kiranya menyertai kota Karawang. Keamanan, kenyamanan dan ketentraman Tuhan berikan bagi kota tercinta kami. Terpujilah Engkau ya Tuhan sampai selama-lamanya. Biarlah segala hormat dan kemuliaan kami kembalikan di dalam satu nama yang berkuasa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sementara kami akan mengakhiri ibadah ini ya Tuhan, kami meminta berkat daripada Engkau melalui hamba-Mu. Mari seluruh jemaat GBR Rahmani angkat kedua tanganmu dan siapkan hati menerima berkat Tuhan. Terimalah berkat kasih karunia dari Allah Bapa di sorga yang berlimpah-limpah, serta cinta kasih dengan Tuhan Yesus Kristus dan kuat kuasa pimpinan Roh Kudus menyertai kita semua mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan yang permai. Yang sudah diberkati Tuhan, mari sama-sama katakan amin. Happy New Year 2021. Tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati.